Bismillahirrahmanirrahim. Orang berkata Makkah dan Madinah pusatnya kedatangan Islam. Saya menjawab, Indonesia pusatnya kebangkitan Islam untuk dunia zaman ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, saya tidak pernah merasa lelah dan capek selama bersama Al-Quran. Tidak ada kehabisan keindahannya, tidak ada kehabisan keberkahannya. Allah Subhanahu wa taala membawa kepada kita keberkahan yang sangat luar biasa. Sayang sekali masih banyak umat Islam yang lalai dari Al-Quran. Padahal kemuliaan umat ini diangkat kemuliaannya karena Al-Quran. Bahkan segala sesuatu yang terikat dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia. Malaikat Jibril membawa wahyu Al-Quran, malaikat Jibril menjadi malaikat yang termulia. Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran, Nabi Muhammad menjadi Nabi yang termulia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, bulan Ramadan menjadi bulan yang termulia. Bahkan turunnya di Lailatul Qadar menjadi malam Lailatul Qadar, malam yang termulia. Gua Hira atau Ghar Hira yang sebagaimana gunung biasa, tetapi kok bisa terbawa dalam sejarah. Bahkan setiap jamaah haji dan umrah pasti berusaha berkunjung ke sana. Kenapa kok bisa mendapatkan begitu perhatian dan kemuliaan? Karena Al-Quran. Banyak gunung-gunung ada di Arab tapi tidak mendapatkan perhatian. Kenapa gunung Hira atau Gua Hira, Jabalun Nur mendapatkan perhatian? Karena turunnya Al-Quran di atasnya. Jadi segala sesuatu yang tergantung dengan Al-Quran, termasuk kita. Bersabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allamah. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik antara kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Kalau mau menjadi orang mulia, mau menjadi orang yang baik, ikatkan dirimu bersama Al-Quran. Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Habib As-Sulami rahimahullah, seorang tabi'in, belajar Al-Quran dari 5 sahabat Rasulullah SAW. Sayyidina Ali bin Abi Talib, Ubay bin Ka'ab, Uthman bin Affan, Zaid bin Thabit, dan kemudian Abdullah bin Mas'ud. Ini guru-guru beliau belajar Al-Quran. Selepas beliau belajar 70 tahun menajar Al-Quran. Ditanya, apa yang membuatmu sabar sampai 70 tahun? Kata beliau, yang membuat saya sabar, bersabda Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Saya hanya ingin 70 tahun itu, tugas saya menajar umat, ingin mendapatkan dan meraih khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Bahkan Allah berfirman di suratul Waqi'ah ayat 77, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran sangat mulia. Bukan hanya Al-Quran sangat mulia, tetapi dan memberikan kemuliaan. Memberikan kemuliaan. Banyak kemuliaan yang kita bisa raih dari Al-Quran. Setiap satu huruf dapat 10 kebaikan. Diangkat darajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang penghafal Al-Quran selalu didepankan, biarpun dia anak-anak. Cuba lihat anak-anak hafiz Indonesia. Ketika kami memimpin dan membina acara hafiz Indonesia, banyak orang bertaruhan dengan kami. Tidak akan bisa bertahan lama. 1 tahun, paling lama 2 tahun. Karena susah menemukan para penghafal Al-Quran dan bisa dibina di Indonesia. Anak-anak Indonesia suka bermain saja. Anak-anak Indonesia suka hanya berhiburan, bersenang-senang. Tidak bisa. Saya berkata, insya Allah saya meyakini. Karena saya tahu dan pengalaman saya, selama bersama Al-Quran tidak akan mungkin gagal. Ini kitabullah. Kalau kita bersama Al-Quran berarti Allah bersama kita. Dan pasti akan terwujud pertolongan Allah untuk kita. Makanya Alhamdulillah sekarang sudah 6 tahun berturut-turut Indonesia atau Hafiz Indonesia menjadi acara yang terbaik. Masih sampai sekarang bertahan dan terus memperjuangkan, bahkan bisa menghasilkan para penghafal Al-Quran yang terpengaruhi dan tertarik dengan acara ini. Sekarang di acara Hafiz Indonesia, semua anak-anak Hafiz Indonesia, termasuk yang sudah juara, saya kunjungi ke rumah mereka masing-masing. Ketika mereka membina dan pulang ke kampungnya, begitu luar biasa sambutan anak-anak kampung di kampung mereka. Bahkan Alhamdulillah semua ikut mengaji Al-Quran, semua ikut belajar Al-Quran. Akhirnya bangkit pelajaran Al-Quran. Saya sendiri kurang lebih dalam 2 atau 3 tahun belakangan ini meresmikan lebih dari 120 pesantren dan rumah tahfiz. Ini menunjukkan apa?
betapa luar biasa kebangkitan Al-Quran di Indonesia. Ini yang kita harus manfaatkan dan kita maksimalkan bagaimana bisa kita mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran. Bahkan jamaah sekalian, ada teman saya pun usaha Arab, berkeinginan ketika dia menonton acara Hafiz Indonesia, beliau tertarik dan ia ingin membuat acara Hafiz Indonesia sama tapi versi Arab. Bagaimana bisa buat acara Hafiz Arab? Saya konsepkan programnya bagaimana, seperti apa, dan syaratnya memang anak-anak di bawah 10 tahun. Kalau tingkat dewasa banyak di Arab. Yang sekarang kita cari adalah di bawah 10 tahun. 2 tahun mereka bekerja, mencari istilah bahan, mencari anak-anak penghafal Al-Quran. Sayang sekali tidak bisa menemukan, bahkan mereka gagal. Tidak bisa menemukan anak-anak di bawah usia 10 tahun, bisa dihitung dalam jari, 1, 2 atau 3 orang. Rata-rata penghafal Al-Quran di negeri Arab di atas usia atau anak dewasa. Alhamdulillah di Indonesia kita kumpulkan ratusan anak-anak penghafal Al-Quran. Bapak ibu yang anda nonton di acara Hafiz Indonesia, mohon maaf anda nonton acara yang sudah jadi, sudah direkam, sudah matang. Tapi banyak tidak tahu apa perjuangan kami di belakang layar. 4 bulan berturut-turut bekerja keras, ke daerah-daerah masing-masing, ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke sawah-sawah. Bagaimana bisa menumbuhkan anak-anak? Ratusan jumlahnya. Kita bina, kita tes, kita berbaiki. Bahkan kita akan menggali bagaimana bisa kita mengambil yang terbaik. Dari jumlah yang begitu banyak, karena sayang sekali susah kita tampilkan ratusan orang di acara Hafiz Indonesia. Makanya kami ambil 20 orang. Ini yang muncul di acara Hafiz Indonesia sudah termasuk maksimal yang terbaik dari seluruh wilayah Indonesia. Banyak anak-anak yang ditolak. Bahkan ada yang sudah usia 30 tahun, yang hafal 30 tahun, usianya masih 8 tahun, ada yang 7 tahun, tapi tidak diberikan kesempatan tampil di acara Hafiz Indonesia. Kenapa? Karena sangat keliru bacaannya. Sudah kami usaha pimpin, sudah kami perbaiki, sudah semaksimal, tapi sayang sekali belum bisa karena sudah terlalu terbiasa. Sudah hafal, karena yang ditargetkan mereka adalah cepat hafal, jangan fikirkan berbaiki. Padahal menghafal Al-Quran tidak wajib, tetapi memperbaiki bacaannya wajib. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran sebagaimana ditartilkan. Kalau diberikan karunia sudah tartilnya bagus, bacaannya fasih, baru dialihkan kepada untuk menghafal Al-Quran. Bapak jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa karunia Allah untuk Indonesia. Ratusan anak-anak, bahkan ada anak-anak yang memiliki keterbatasan seperti Aila dan Kaila. Kita lihat 2 orang ini buta, tunanetra, tidak bisa melihat, tapi subhanallah luar biasa. Semangatnya mereka mempelajari dan menghafal Al-Quran. Bahkan bacaannya begitu indah, hurufnya, tajwidnya. Bahkan ketika saya melihat mereka setor bacaan, setiap hari dia setor hafalan 5-7 juz. Setiap hari dia padahal buta. Saya pernah berkata, Kaila, kenapa kamu susah-susah sampai baca begitu banyak? Kamu sudah kan punya uzur sama Allah. Bilang aja sama Allah, ya Allah maafkan saya orang buta tidak bisa melihat Al-Quran. Apa kata beliau? Ini di bawah usianya masih 9 tahun atau 8 tahun. Kata beliau, saya jujur saja malu sama Allah. Menjadikan buta mata saya adalah alasan untuk tidak baca Quran. Terus kita bilang apa? Kita bilang apa? Belum lagi Alana yang begitu luar biasa dari segi fisik. Belum lagi Naja yang tidak bisa ngaji. Tidak bisa ngaji. Kalau dikasih Al-Quran tidak bisa baca Al-Quran sendiri. Tapi coba setor bacaannya. Bagaimana dengar hafalannya? Dia hafal Al-Quran dengan jumlah ayatnya, dengan halamannya, kanan kirinya, atas bawahnya. Luar biasa dahsyat. Ini sebuah tanda apa? Tanda bagi kita semua Allah memberikan karunia untuk Indonesia. Kita syukuri, kita jaga, kita pelihara, kita pimpin dan kita teruskan perjuangan. Saya jujur saja jemaah sekalian. Saya ikut kemarin aksi demo 411 dan 212. Saya senang kedatangan jutaan umat Islam untuk membela Al-Quran. Tapi kalau boleh saya bicara jujur, di sisi lain saya sedih. Kenapa umat Islam di Indonesia mau memberikan perhatian Al-Quran atau membela Al-Quran, tetapi harusnya ada orang menghina Al-Quran dulu.
Kalau ada kehinaan, baru kita bangkit. Kalau tidak ada kehinaan, berarti kita mohon maaf tidak berduli kepada Al-Quran. Ini sekarang kita lihat, banyak berhari-hari lewat tidak baca Quran. Banyak kesempatan, banyak umat Islam masih buta huruf, tidak bisa baca Al-Quran. Padahal ayat yang Allah turunkan yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah apa yang dibaca. Bukan buku agama, Al-Quran. Kita umat baca, ummatul Quran. Sangat anjurkan untuk memperhatikan bacaan. Oleh kerana itu kita terus semangat. Bahkan bagi orang yang berbata-bata, yang merasa dirinya belum banyak belajar, belum berkesempatan berguru, jangan khawatir. Tidak sia-sia usahamu untuk baca Al-Quran. Keliru, salah, itulah kemampuanmu. Tapi tetap bisa istiqamah. Ada berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan kemudian dia berbata-bata, kesulitan karena dia tidak sempat berguru, tapi tetap dia semangat. Begitu ada kesempatan belajar, dia mau belajar, mau perbaiki. Tapi karena tidak ada guru, dia tetap baca. Dia tidak mau menjadikan alasan, saya tidak bisa berguru, tidak ada guru, saya tidak mau belajar. Tetap dia semangat. Ternyata Rasul menjanjikan 2 pahala. 1, karena dia mau baca. 2, kesulitan dan berbata-bata, kesusahan yang dihadapi bukan dihitung dosa, justru dihitung pahala. Banyak orang berkata, saya ingin sebenarnya baca Al-Quran, tetapi saya tidak faham. Daripada saya baca dan dosa, mendingan tidak usah baca. Itu bisikan syaitan. Baca walaupun anda tidak faham sama sekali. Sampai ada orang bertanya, apakah saya boleh baca Al-Quran walaupun saya tidak faham sama sekali? Saya jawab, boleh. Apakah boleh saya baca Al-Quran tapi saya tidak baca terjemahannya? Apakah itu boleh? Saya jawab, boleh. Apa ada orang bertanya lagi, apakah saya boleh baca Al-Quran tapi saya tidak menhayati isinya sama sekali? Boleh enggak? Saya jawab, boleh. Kenapa saya bilang boleh? Karena tetap setiap bacaan, setiap satu huruf akan dapat 10 kebaikan. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf, lam harf, mim harf. Bersabda Rasulullah SAW, setiap huruf yang kita baca dapat 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan dikali 10 menjadi 10 kebaikan. Bukan alif lam mim 1 huruf, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti kalau kita baca hanya bacaan saja, tetap kita meraih 10 kebaikan dari setiap huruf. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf dikali 10 190. Kalau kita baca dan faham, kalau kita baca dan hayati, kalau kita baca dan mengamalkan, oh, itu jauh lebih tinggi pahalanya. Tapi kalau tidak bisa semuanya, jangan rugi semuanya. Istilahnya, kalau tidak bisa baca Al-Quran sambil menhayati, tidak bisa baca Al-Quran sambil memahami, tidak bisa Al-Quran sambil mengamalkan, tidak apa-apa. Yang paling tidak minimal, baca agar dapat setiap 1 huruf 10 kebaikan. Sampai insyaAllah berjalan waktu, sambil kita belajar, apalagi majlis ini Masya Allah ada tafsirul Jalalain, ini kesempatan kita bisa sambil belajar, kita bisa ikuti memahami pelan-pelan. Memahami belajaran, bisa menhayati, bisa mengikuti makna-maknanya, apalagi nanti bisa mengamalkan. Bisa habis umur kita belum tentu bisa memahami isi Al-Quran. Bisa habis umur kita belum tentu mampu mengamalkan segala isi Al-Quran. Tapi fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan ada orang beralasan, daripada saya baca tapi tidak mengamalkan, mendingan tidak usah baca. Tetap baca, biar tidak rugi pahala yang setiap 1 huruf 10 kebaikan. Ini 30 juz Al-Quran. Sebenarnya tidak ada alasan kita tidak bisa. Soal bisa, semuanya bisa. Tetapi belum mau. Ini yang menjadi bertanya. Belum ada kemauan. Kalau ada kemauan, pasti akan dapat kemudahan.
Karena Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Kami telah memudahkan. Ini kelebihan ayatnya. Bukan akan memudahkan. Yassarna, sudah selesai. Fi'il madhi, sudah selesai. Yassarna. Walaqad yassarna, kami sudah memudahkan. Telah memudahkan Al-Quran untuk dibelajari. Fahal mim muddakir, mana yang mau belajar. Berarti kalau ada kemauan, dapat janji Allah, kemudahan. Kalau tidak ada kemudahan, tidak akan dapat janji Allah. Sama. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Kenapa kita salat tapi masih fahsya dan munkar jalan? Pasti ada salah satu salah. Satu adalah karena salat kita belum baik. Atau janji Allah tidak benar. Kita milih yang mana? Pasti salah satu. Allah janji, Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Kenapa kita salat tapi masih fahsya dan munkar? Berarti pasti ada salah satu masalah. Apakah janji Allah tidak benar? Kita tahu kalau Allah janji, innallaha la yukhliful, berarti yang bermasalah bukan janji Allah. Yang bermasalah salat kita belum baik. Belum sampai untuk menjaga kita dari fahsya dan munkar. Dan kunci salat yang bisa menantarkan kita terjegah dari fahsya dan munkar adalah salat tuma'ninah. Selalu ada bahasa salat khusyuk, salat khusyuk. Menurut saya, mohon maaf saya tidak setuju dengan kata itu. Tapi yang saya anjurkan adalah salat tuma'ninah. Tuma'ninah rukun, sama dengan rukun Al-Fatihah. Tidak sah salat kita tanpa Al-Fatihah, tidak sah salat kita tanpa tuma'ninah. Kalau bisa menjaga tuma'ninah dalam salat, gerakannya, bacaannya, zikir ruku'nya, zikir sujudnya, terbawa dengan tenang, akan datang khusyuk sendiri. Khusyuk ini bukan sebuah amalan, tapi khusyuk sifat bagi orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bagaimana supaya bisa khusyuk? Tumanina. Kalau bisa tumanina, konsentrasi, pelan-pelan melakukan menjalankan salat, wallahi khusyuk datang. Kenikmatan, keindahan salat itu datang sendiri. Sebagaimana hadis al-musi'i salatuhu. Ketika ada seorang masuk ke masjid, Rasulullah SAW sedang duduk di masjid, orang itu salat tahiyatul masjid. Selepas salat, dia datang kepada Rasul, mau salaman. Rasul tidak jawab. Bahkan Rasul bersabda, "Salli fa innaka lam tusalli." Salat dulu karena kamu belum salat. Kaget orangnya. Sudah barusan saya salat. Tapi Rasul menganggap gerakan dia belum salat. Salat dulu. Dia pergi ke depan, salat lagi, datang kepada Rasul, mau salaman. Rasul tidak menjawab. Sambil Rasulullah SAW bersabda, "Salli fa innaka lam tusalli." Terus gerakan saya apa? Ruku' sujud itu apa? Rasul menganggap itu bukan salat. Kenapa? Karena terlalu cepat. Tidak terbawa tumaknina. Dianggap menurut Rasulullah SAW itu bukan salat. Itu cuma hanya sebuah gerakan. 23 rakaat 7 menit. Ya itu tidak benar. Makanya tarawih maupun salat wajib, salat sunnah, tumanina. Saya pernah masuk masjid, habis tahiyatul masjid saya duduk. Ada orang di samping saya. Salat. Saya perhatikan gerakannya. Yang menarik perhatian saya karena terlalu cepat. Bahkan saya sendiri ketika dia berdiri, saya ikut meniru, ikut baca Al-Fatihah. Saya bilang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Dia sudah ruku'. Padahal bacaan saya cukup cepat. Saya kira, gimana dia bisa baca Al-Fatihah ya? Aku aja Maliki Yawmiddin, dia sudah ruku'. Jadi, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sami'allah. Allah. 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 Tidak sampai sekian waktu untuk tahiyat. Assalamualaikum. Ya Allah, mohon diterima. Saya langsung melihatnya. Saya bilang, mohon maaf, yang diterima apaan? Apaan yang diterima? Ini bukan salat. Dan sayang sekali, bahkan ada ancaman yang salatnya seperti itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sebenarnya karunia dari Allah. Di sini an salatihim, bukan fi salatihim. Ya Allah, kalau ada ayat ini,
Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Aduh, itu berat. Itu berat. Siapa yang tidak lalai dalam salat? Siapa yang tidak sahu dalam salat? Siapa yang tidak konsentrasi dalam salat? Siapa yang tidak kehilangan khusyuk dalam salat? Kalau ada kata fi saja, tak usah an, ada diganti dengan fi, berarti kita termasuk ancaman ayat ini. Masuk dalam wail, satu tempat neraka. Namanya wail, khusus, bukan untuk siapa-siapa. Khusus untuk orang yang lalai dari salat. Ini istimewa, VIP khusus. Ada layanan khusus. Di neraka, ditambah wail, dikhususkan orang-orang yang tidak menghargai salat. Bukan yang tidak salat, tidak sama sekali tidak salat. Kalau yang tidak salat sama sekali, Allahu a'lam dari mana keadaannya. Dia akan bersama Fir'aun wa Qarun wa Haman di neraka. Ini yang dimaksud ancaman ini, salat. Dia salat tapi lalai. Apa tafsir Abdullah bin Abbas? Fawailu lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina yuakhiruna as-salata an waqtiha. Fa idza qaraba intihauha sallaha wa naqaraha ka naqri ad-dik. Salat itu, kata Abdullah bin Abbas, yang dimaksud ancamannya, mereka menunda salat. Menunda, ada sibuk, main bola, nonton TV, main game, apa kesibukannya. Begitu mendekati waktunya mau habis, dia cepat, ambil wudu, cepat-cepat. Alhamdulillah, saya bisa kejar waktunya sebelum habis. Itu yang dimaksud ayat ini. Menunda waktu salat. Saya pernah baca salah satu ulama, kadang-kadang kalau kita baca ulama sirah, sejarah ulama terdahulu, kita merasa luar biasa. Ditanya beliau 40 tahun tidak pernah mendengar azan di luar masjid. 40 tahun tidak pernah mendengar azan di luar masjid. Terus maksudnya apa? Berarti apa? Sebelum azan sudah ada di masjid. Selama berapa tahun? 40 tahun. Ditanya, apa yang membuatmu sabar 40 tahun datang sebelum azan? Kata beliau, azan ini kan panggilan. Dan panggilan untuk orang yang lalai. Saya tidak mau dipanggil karena saya khawatir menjadi orang lalai. Maka datang duluan. Memang azan kan panggilan, nida, al-azan nida, nida'un wa i'lamun nasi lidukhulil waqti. Nida, panggilan, memberitahu orang ini sudah waktunya masuk. Karena manusia terlalu lupa, sibuk, lalai, makanya perlu dipanggil. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Masih ada yang mendengar azan? Jangan buru-buru, masih belum iqamat. Nunggu iqamat. Begitu iqamat, tunggu sebentar. Imam kita orang dari Timur Tengah ini suka kepanjangan salatnya. Apalagi salat subuh. Apalagi salat subuh hari Jumat. Baca sajadah. Dah apa-apa nanti pas dekat rukuk. Sambil nongkrong di luar. Padahal dia lupa hadis Rasulullah SAW. Man salla 40 yawman la tafutu takbiratul ihram kutibat lahu bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Rawahu Tirmidzi. Berita gembira, barang siapa yang bisa menjaga salat berturut-turut 200 kali salat selama 40 hari, tidak terlepas, tidak tertinggal takbiratul ihram sama imam, akan dapat 2 kebebasan. Bebas dari neraka jahannam dan bebas dari kemunafikan. Dan mohon maaf, orang munafik tidak bisa itu. Tidak bisa. Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah, afqalus salati ala al-munafiqin salatul fajri wa salatul isya. Salat subuh paling berat. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Kalau mereka tahu apa pahala dan rahasia karunia Allah di salat subuh, akan mereka datang walaupun merangkak seperti anak bayi. Saking mulianya. Jangankan datang salat subuh, saf yang pertama. Kalau saya lihat di Indonesia terlalu ikhlas. Aku heran pas berdiri saf yang pertama, saya kadang-kadang kesal atau nisal. Pas datang saf pertama sudah penuh, ya Allah, telat. Begitu ada sedikit orang mulai tergeser-geser merapatkan safnya,
mulai ada kosong. Tapi bukan di depan saya posisi kosongnya, ada di depan orang. Tapi saling saya memperhatikan mereka berdua saling menawar. Dah apa-apa, Bapak aja dah. Dah, Bapak aja dah. Dah, antum aja. Ana langsung begitu lihat, ana langsung masuk. Kok Bapak saling nawar-nawar? Surga itu, surga pertama. Kok tawar-menawar? Jangan tawar-menawar. Kalau ayah saya ada di situ, saya tidak mau tawar-menawar sama ayah. Saya akan maju. Ini saf pertama doa Nabi Muhammad SAW. Allahumma arhamis saffil awal. Ya Rasulullah, was-saff al-thani. Qala Allahumma arhamis saffil awal. Ya Rasulullah, was-saff al-thani. Qala Allahumma arhamis saffil awal. 3 kali. Ya Allah, rahmati saf pertama, rahmati saf pertama, rahmati saf pertama. Baru yang keempat, was-saff al-thani. Kemudian saf yang kedua. Ada orang datang masjid kosong, apalagi Jumat, suka nongkrong di belakang. Aku heran, masuk ke masjid tapi di ujung duduk. Ngapain di ujung? Surga di depan kudu. Khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf untuk laki-laki yang di depan, seburuk-buruk saf untuk laki-laki di belakang. Dia milih malah di belakang. Oh, tidak apa-apa, antum. Ini bukan namanya ikhlas, keterlaluan ikhlas. Pura-pura ikhlas. Tidak ada, kita boleh hal-hal yang lain boleh diikhlaskan. Dermawan, apa hal kebaikan. Tapi kalau soal saf, mohon jangan ikhlas. Kita jaga saf pertama. Disitulah kelebihan. Kama qala SAW, walau ya'lamuna ma fi as-saffil awwal lawajadu an yastahimu alaih lastahamu alaih. Qala SAW, kalau mereka tahu betapa besar pahalanya bagi orang yang salat di saf pertama, walaupun perlu buat undian. Undian, faham enggak undian? Supaya siapa dapat undian ini dapat saf pertama. Maaf, ini karena semua mau saf pertama, sini undian dulu. Masukin nama-nama terus ambil. Oh, Muhammad silahkan saf pertama. Yang kedua, Ali silahkan saf pertama. Kata Rasul begitu, kalau perlu buat undian supaya orang bisa di saf pertama. Saking begitu besar pahalanya. Makanya jemaah sekalian, jangan disia-siakan. Nikmat kita masih punya umur, masih diberikan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, semakin kuat hubungan kita sama salat, semakin beres urusan kita. Kuncinya salat. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun laja'a ila salah. Kalau Rasulullah SAW lagi memfikirkan sesuatu masalah, dia salat. Selesai masalah. Salat itu luar biasa. Tali hubungan kita sama Allah salat. Tali hubungan kita sama Allah salat. Kalau terputus tali hubungan salat itu, tidak ada ibadah yang bisa nyambung. Tidak ada manfaat haji, umrah, Ramadan, puasa, baca Quran, sedekah, tapi tidak salat sama sekali. Saya kemarin ada keluhan dari jamaah. Dia bilang ayah saya orang kaya, suka bangun masjid, tapi tidak pernah salat. Subhanallah, aneh, lucu. Bangun masjid tapi tidak pernah salat sama sekali. La jama'atan wala munfaridan. Sia-sia amalannya. Tidak ada satu pun yang diterima. Sayang sekali. Kuncinya salat, tiang agama salat. Idza saqatat amudus salat, as-salat imaduddin. Fa idza saqata imaduddin saqata ad-din. Semua amalan boleh diwakili. Ada umrah badal, ada haji badal. Kalau orang yang wafat masih ada kewajiban puasa, boleh diganti ahli waris. Kalau kita musafir, tidak wajib puasa. Banyak ibadah. Ada alasan bisa kita tinggalkan. Ada orang muslim tidak haji? Ada yang belum mampu. Ada orang muslim tidak puasa? Ada karena dia musafir atau sakit. Ada orang muslim tidak zakat? Ada karena dia orang miskin menerima zakat. Ada orang muslim tidak salat? Semestinya tidak ada. Karena salat satu-satunya ibadah yang tidak ada alasan kita tinggalkan. Dah bisa berdiri, duduk. Dah bisa duduk, berbaring. Dah bisa wudu, tayammum. Dah bisa menghadap kiblat, kemana saja arahannya, tetap salat. Perang menghadapi musuh, perang lagi perang, tetap ada salat. Ada tata cara khusus, salatul khauf. Dah boleh tinggalkan salat.
Masa kita datang karena malas, datang ke kiai, Pak Kiai ana hari ini agak malas, boleh antum salat? Wakili saya salat. Oh, pasti kiai jawab, oh kalau ana wakili antum tidak bisa, kalau mau disalati ana bisa. Karena salat itu tidak bisa. Ada dua alasan. Kalau sudah terjadi dua alasan ini, baru boleh tidak salat. Satu, murtad. Sudah keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, tahu enggak ini apa ini? Hah? Malas. Gila. Kalau sudah begini, sudah ada wajib salat. Makanya saya sering kalau datang ke masjid melihat anak-anak muda, saya ajak mereka. Ya. Oh maaf kalau kalian begini, maaf ya, saya mengganggu ya. Mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Karena orang yang tidak salat ya, mudah berarti tidak ada akal. Rufi'al qalamu an thalath, anil majnun hatta yafiq. Orang gila sampai dia sembuh. Kalau dia gila sampai sembuh berarti tidak salat. Berapa banyak orang gila sekarang? Wala haula wala quwwata illa billah. Saya pernah baca ulamaul Maghrib, ulama Maroko. Kalau tidak salah di tahun 400-an, 400 atau 500 Hijriah, ada pertemuan ulama besar Ahlus Sunnah di Maroko. Mereka ingin membuat sebuah buku fikih. Kemudian mereka menumbulkan beberapa persoalan. Di antara masail yang dibahas, masalah bagaimana hukum orang Muslim yang tidak salat. Dimusyawarahkan oleh ulama. Apa kata ulama? Kami tidak bisa menjawab. Karena kami tidak tega atau tidak duga ada orang Muslim tidak salat. Makanya mereka menganggap hadhihi minal masail al-iftiradiyah. Kemungkinan jadi, kemungkinan tidak jadi. Jadi makanya kami tidak bisa menjawab. Ini coba ulama. Gimana kalau mereka ada zaman sekarang? Banyak begitu umat Islam tidak salat sama sekali. Oleh kerana itu jemaah sekalian, kembali lagi. Dua hal yang saya ingin diperhatikan. Salat, kemudian Al-Quran. Barang siapa yang ingin berbicara sama Allah, jaga salat. Salat adalah ibadah curhat kita sama Allah. Kalau kita salat, karena salat itu Allah perintahkan Nabi Muhammad naik. Semua ibadah turun lewat wahyu, kecuali salat. Kenapa Rasul diminta datang bertemu dengan Allah? Supaya terima perintah. Kenapa terima perintah? Terima perintah salat. Perintah secara langsung, tidak bagi penantara, tidak bagi wahyu, tidak bagi malaikat Jibril. Tandanya apa? Pesannya apa? Barang siapa yang ingin bertemu Allah langsung, salat. Yang mau bertemu Allah, mau bicara sama Allah langsung, salat. Makanya kata ulama, barang siapa yang ingin bicara sama Allah, salat. Barang siapa yang ingin mendengar Allah berbicara, baca Quran. Ini kalamullah. Biodata Allah. Ingin kenal Allah di sini. Silakan baca. Itu Allah menurunkan Al-Quran untuk mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Allah turunkan Al-Quran itu untuk apa? Supaya manusia kenal Allah. Tapi banyak orang tidak mau mengenal Allah. Makanya semakin dekat kita sama Al-Quran, wallahi semakin indah. Bapak Ibu, 30 juz Al-Quran sebenarnya tidak butuh waktu lama. Saya pernah tes. Butuh berapa lama untuk khatam 30 juz? Habis subuh saya baca, saya bawa HP, timer. Saya hidupin timer, on. Saya baca, dari habis subuh sampai zuhur. Begitu tiba waktu zuhur, saya off timer. Saya salat zuhur. Habis itu, saya on timer. Saya lanjut lagi baca. Sampai asar. Off timer, salat asar. Habis itu, on lagi. Saya baca. Kira-kira butuh berapa lama saya khatam 30 juz? Dalam bacaan standar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu hambat. Kira-kira berapa lama? Selesai 30 juz dalam waktu 10 jam. 10 jam. Saya punya teman di Madinah, dia mampu khatam dalam bacaan khatam Al-Quran 7 jam 42 menit. Khatam 30 juz. Sedangkan ada orang 24 jam tidak bisa 1 juz. Padahal 30 juz tidak butuh 24 jam. 10 jam. Bagi orang yang lancar bacaan. 10 jam aja. Masa 24 jam tidak bisa 1 juz? Dalam kesempatan ini, saya kasih cara mudah khatam Al-Quran. Mau enggak? 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Cocok? Ayo sekali lagi. 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Bisa sama-sama? 1 hari. Ibu-ibu, suaranya 1 hari. Coba rame-rame sama-sama semua. Enteng kan? Enteng banget. Enteng bagi banget lagi. Gampang sih. 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Bisa? Mohon maaf saya salah tanya. Mau? Soal bisa saya yakin bisa. Cuman masalahnya mau atau tidak mau. Makanya seharusnya saya tanya mau, antum harus jawab. Kalau mau berarti bisa. Kalau tidak mau, tidak akan bisa. Siap? Atau mau lebih mudah lagi? Mau lebih mudah lagi? Mau. Orang Indonesia suka yang mudah. Saya sudah mau 11 tahun di Indonesia. Saya sudah hafal prinsip orang Indonesia. Orang Indonesia tidak suka ribet-ribet. Tidak suka yang susah-susah. Mau yang mudah saja. Mudah diingat, mudah dihafal, mudah diamalkan dan masuk surga. Itu orang Indonesia. Makanya selalu saya jaga prinsip dakwah saya itu aja. Sampai saya bikin buku 20 amalan ringan tapi pahala yang sangat menakjubkan. Itu cocok untuk Indonesia, tapi tidak cocok di Arab. Saya kasih cara mudah. Salat kita kan 5 waktu. Quran model ini seperti ini yang sudah seperti bercetakan Madinah hampir sama, sudah diatur dan disusun oleh ulama. Setiap 1 juz 20 halaman. Saya minta setiap waktu salat baca 4 halaman. Jadi tidak usah sekaligus. 4 halaman dikali 5 waktu berapa? 20, sudah khatam 1 juz. Jadi tidak semestinya sekaligus, bisa dibagi-bagi. Cocok? Setiap salat berapa? 4 halaman, 2 lembar. 4 kali 5, 20, sudah khatam 1 juz. Siap? Mau? Masih berkenan lebih mudah lagi? Hah? Tak apa-apa kalau mau saya kasih. Jangan khawatir, ada. Mau lagi? Nah, kan orang Indonesia mau. Selama masih ada muda pasti mau. Sebelum salat 2 halaman, sesudah salat 2 halaman. Sebelum salat 2 halaman, sesudah salat 2 halaman. Tahu enggak 1 halaman apa? 2 halaman apa? 1 lembar.
Satu kertas. Cuma satu. Masa tidak bisa satu? Sebelum salat, baca 2 halaman. Habis salat 2 halaman. Kalau sudah 2 berarti sudah berapa? 4. Kalau diteruskan setiap salat, 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. Begitu salat Isya, sudah selesai 20 halaman. Sudah 1 juz. Cocok? Nah, ini nampaknya dari mata-mata ini menunggu. Ada enggak kira-kira lebih mudah lagi? Mau enggak lebih mudah lagi? Kan masih mau. Berarti belum merasa cukup ya? Ini cara yang terakhir saya sampaikan, itu termasuk cara yang termudah bagi orang yang paling malas. Mohon maaf kalau itu pun tidak bisa, saya angkat tangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya terharu ketika membaca kisah Khalid ibn al-Walid. Kenal kan Khalid ibn al-Walid? Oh, kenal dari mana sih? Tahu maksud saya. Tahu, bukan kenal ya. Tahu. Ketika dalam kisah, ketika beliau menghadapi sakratul maut, beliau minta Quran. Dibawakan Al-Quran kepada beliau. Beliau nangis. Dan dia berkata, "Hei Quran, saya minta maaf karena saya tidak bisa memberikan waktu yang cukup untukmu. Karena saya ditugaskan oleh Rasulullah, ditugaskan oleh Sayyidina Abu Bakar, oleh Sayyidina Umar untuk memimpin perang, meletakkan kalimah la ilaha illallah, memperjuangkan Islam, meletakkan keadilan. Sibuk perang, sibuk jihad fi sabilillah. Tapi tetap dia merasa bersalah dan dia minta maaf sama Al-Quran. Kira-kira apa kesibukan kita? Apa kesibukan kita? Saya boleh berkata, insya Allah Allah maafkan kalau ada satu kesibukan anda. Kesibukannya apa? Kalau anda lagi berfikir dan sampai tenaga fikirannya menghabiskan tenaga fikiran, pagi, siang, sore dan malam, mencari solusi bagaimana bisa membebaskan negara Palestina dari penjajahan Israel. Kalau itu kesibukanmu, insya Allah Al-Quran maafkan. Kalau yang lain anda sibuk, mohon maaf itu tidak menjadi alasan. Karena itu semua bukan kesibukan. Biarpun sibuk mencari ilmu, yang lebih utama untuk dibelajari adalah Al-Quran. Sibuk menuliskan buku, masih yang lebih utama diperhatikan Al-Quran. Cuba kembali kepada sejarah ulama. Semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada satu pun pasti memperhatikan Al-Quran. Imam Syafi'i di bulan suci Ramadan 60 kali khatam. Berarti 2 kali dalam sehari khatam Al-Quran. Saya menghitungkan kalau kita butuh standar 10 jam, berarti Imam Syafi'i 20 jam bersama Al-Quran di bulan suci Ramadan. Yang tersisa cuma 4 jam. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i 4 jam? Menuliskan buku risalah, menuliskan buku al-um, menuliskan banyak ilmu-ilmunya, menyebarkan mazhabnya, istirahatnya, salat malamnya, melayani ibunya, mencari nafkah dari rezekinya. Bagaimana bisa diatur ini semua dalam 4 jam? Sedangkan ada orang berkata, wallah ana ingin baca dan hafal tapi sibuk. Subhanallah, sama HP bisa 7 jam, tapi sama Al-Quran keberatan 7 menit. Saya harap jamaah sekalian, kita harus memperbaiki hubungan kita sama Al-Quran. Wallahi dapat kemuliaan yang sangat luar biasa. Tugas kita cuma satu. Tugas kita cuma satu. Berteman sama Al-Quran di dunia. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Yang menarik di hadis ini, bacaan awal hadis beda sama ujung hadis. Awalnya Iqra'ul Qur'an, tapi di ujungnya li ashabihi. Berarti apa? Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran memberikan syafaat kepada orang yang berteman sama Al-Quran, bukan orang yang membaca.
Tidak semua orang membaca dapat syafaat Al-Quran, karena ada orang munafik membaca. Seperti bersabda SAW, "Mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Quran kamathalil rayhana rihuha tayyib wa ta'muha mur, wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Quran kamathalil handhalah la riha laha wa ta'muha mur." Berarti ada orang munafik baca, beda sama orang mukmin. Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Quran kamathalil utrujjah ta'muha tayyib wa rihuha tayyib, wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Quran kamathalit tamrah ta'muha hulu wa la riha laha, wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Quran kamathalir rayhana ta'muha mur wa rihuha tayyib, wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Quran kamathalil handhalah la riha laha wa ta'muha mur. Berarti tidak semua orang membaca Al-Quran dapat syafaat, tetapi Rasul mengikatkan li ashabihi, yang bersahabat sama Al-Quran. Makanya kami punya program gerakan Al-Quran temanku. Al-Quran temanku, teman sejati, teman akrab. Semua masing-masing punya teman akrab yang kita sayangi, yang kita kalau ada sesuatu kita suka curhat sama dia, selalu, bahkan banyak rahasia kita, rahasia keluarga ada di dia, karena teman sejati ini teman yang bisa dipercaya, sangat amanah, sangat luar biasa perhatian kepada kita. Bisa enggak kita jadikan Al-Quran teman sejati kita, teman akrab? Tidak bosan sama Al-Quran setiap waktu dan setiap saat. Dan saya tidak minta 24 jam. Saya tidak minta 10 jam khatam 30 juz. Saya tidak minta seperti Imam Syafi'i 60 kali. Saya tidak minta seperti Nabi Muhammad SAW setiap minggu khatam. Mulai hari Sabtu khatam hari Jumat. Saya tidak minta seperti sebagian para sahabat setiap 3 malam khatam Al-Quran. Saya minta 1 hari 1 juz. Itu aja diistiqamahkan. 1 hari 1 juz. Dan ingat, salah satu yang membuat kita susah membaca Al-Quran karena suka melihat halaman belakang. Buka Al-Quran, kan ini mau baca kan? Habis itu buka halaman belakang, 600 sekian, kapan habisnya? Dah jadi-jadi. Contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب berapa banyak lagi? Sadaqallahul azim. Sudah jadi baca. Jangan suka lihat halaman belakang. Sejauh apapun jaraknya, kalau kita berlangkah pasti akan sampai. Dan sedekat apapun jaraknya, kalau tidak pernah berlangkah, tidak akan sampai. Makanya baca. Jangan pindahkan sampai selesai halaman. Selesai halamannya baru boleh pindahin. Baca sepuasnya. Kalau sudah merasa cukup, kasih tanda. Nanti lanjut lagi ketika ada kesempatan. Dan harus memberikan kesempatan. Kadang saya berfikir, semenjak saya di Indonesia, saya merasa diri agak kurang memberi perhatian kepada Al-Quran. Karena terlalu padat. Dari pagi keluar dari hotel, berjalan kita dari tempat ke tempat, dari titik ke titik, itu cukup jauh, bisa 2 jam, bisa 3 jam. Bahkan saya pernah dari salah satu kabupaten di Aceh sampai salah satu kabupaten di Medan, hampir 11 jam naik mobil. Jadi berjalan kita luar biasa. Begitu sampai ke hotel malam hari sudah lelah, sudah letih, capek, langsung istirahat. Tak banyak sempat baca Al-Quran gara-gara Indonesia. Akhirnya saya berfikir, sambil merasa malu, ya Allah, sambil bagaimana saya bisa harus baca Al-Quran sebagaimana saya di Madinah. Akhirnya saya harus menaturkan waktu. Saya melihat waktu yang paling tepat bagi saya adalah dalam mobil, dalam perjalanan. Apalagi saya tidak mau, belum mau pindah dari Jakarta karena macet. Jadi saya nikmati justru macet. Semakin macet semakin banyak. Dalam perjalanan dari tempat ke tempat di Jakarta bisa 3 jam, 4 jam. Alhamdulillah bisa selesai 8 juz. Nikmat.
Makanya saya terus berdoa, ya Allah mudah-mudahan seluruh Indonesia macet. Ya kan itu di situ kesempatan saya baca, tidak ada yang lain, tidak ada waktu. Sedangkan ada banyak orang alasan, tidak banyak terlalu sibuk, tidak terlalu padat, tapi banyak alasan, anda tidak ada waktu untuk baca Quran. Makanya jamaah sekalian, tolong perhatikan Al-Quran kembali. Satu ayat menjaminkan kita masuk surga. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat, dijamin masuk surga. Tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya kecuali menunggu dia mati. Ini satu ayat menjaminkan kita masuk surga. Kira-kira gimana suratul Baqarah? Gimana 30 juz Al-Quran? Tugas kita cuma satu, jadikan Al-Quran teman akrab di dunia, teman sejati, sahabat kita. Terus apa yang kira-kira akan dibalas oleh Al-Quran? Tahu enggak balasan Al-Quran apa? Al-Quran akan mampu menemani kita di dunia. Al-Quran akan mampu menemani kita saat sakratul maut. Al-Quran akan menemani kita saat menghadapi mungkar nakir. Al-Quran akan temani kita saat dibangkitkan oleh Allah. Bahkan Al-Quran akan temani kita saat dipanggil oleh malaika. Mana ahlul Quran? Terpilih mereka menjadi dekat sama Allah. Al-Quran akan temani kita saat dihisab. Al-Quran akan temani kita saat jalan di atas sirat. Al-Quran akan temani kita sampai ke pintu surga. Apakah sampai ke pintu surga Al-Quran meninggalkan kita? Tidak. Al-Quran akan temani kita sampai masuk surga. Apakah begitu masuk surga Al-Quran meninggalkan kita? Tidak. Al-Quran masih bersama kita sampai naik ke derajat yang tertinggi di surga Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannah yuqalu liqari'il Quran." Ini sudah masuk surga. Yuqalu li qari'il Quran, "Iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha." Bacalah dan naik derajatmu. Ini di dalam surga. Bacalah dan naik derajatmu. Tertil sebagaimana kamu tertil di dunia. Hobi tertil di dunia. Al-Quran Allah akan lancarkan lidah kita di surga untuk membaca. Baca, naik. Baca, naik. Kalau bacaannya sedikit, berarti naiknya sedikit. Kalau bacaannya sering dan rutin, akan naik terus sampai ke derajat yang tertinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, adadu darajatil jannah bi'adadi ayil Quran, falaysa fi ahli jannati a'la darajatan min ahli Quran. Adadu darajati, tingkatan-tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi daripada ahlul Quran di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karunia. Coba, cuman tugas kita berteman sama Al-Quran di dunia. Coba sepanjang perjalanan kita di dunia, sakratul maut, di alam barzakh, di alam kubur bersama munkar nakir, saat kita dibangkitkan, saat dihisab, saat jalan di atas sirat, sampai masuk surga, Al-Quran masih berkenan menjadi sahabat kita. Makanya jamaah sekalian, tolong jaga kemuliaan Al-Quran. Kalau anda ingin menjadi orang mulia, jagalah Al-Quran. Wallahi dijamin kemuliaan. Yarfa'u Allah bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah mengangkat darajat satu kaum karena Al-Quran. Bisa juga karena tidak diperhatikan Al-Quran, Allah rendahkan darajat dan martabat mereka. Dan alhamdulillah diberikan kemudahan. Orang yang pun tidak bisa baca Al-Quran masih bisa setel CD murattal, HP yang kita bawa kemana-mana, setelkan sambil buka Al-Quran, lihat, ikuti ayat-ayatnya yang didengar. Wal qari'u wal mustami' ajruhuma sawa. Orang yang membaca dan yang juga mendengarnya pahalanya sama. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah kelebihan Al-Quran, tidak ada kitab Taurat, Injil, Zabur, bahkan hadis qudsi, bahkan hadis nabawi tidak bisa seperti Al-Quran. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Tidak ada baca hadis qudsi dapat 10 kebaikan setiap satu huruf.
Tidak ada hadis Nabawi dapat satu huruf setiap baca hadis. Tapi Al-Quran satu-satunya kitab. Baca setiap satu huruf dapat 10 kebaikan. Bahkan subhanallah, Al-Quran dibaca dengan niat apa saja dapat. Man qara Al-Qurana niyatal hidayah dapat hidayah, hudan lil muttaqin. Barang siapa yang baca Al-Quran niatnya hidayah dapat hidayah. Niatnya sumbuh dapat sumbuh. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa. Niatnya taufik dapat taufik. Niatnya berkah dapat berkah. Niatnya kemudahan rezeki dapat kemudahan rezeki. Semua ada di dalam Quran, tergantung niat. Makanya sering kita baca Al-Quran. Ada orang baca, dia sudah sakit lama, baca Quran tidak sumbuh-sumbuh karena tidak ada niat. Innamal a'malu binniyat. Niatnya mana? Niatnya apa? Harus jelas niatnya. Arahkan niatmu untuk apa, baru akan dapat. Bahkan subhanallah, semakin banyak kita baca Al-Quran, semakin Allah bukakan mutiara dan rahasia Al-Quran. Masih banyak rahasia sampai sekarang belum bisa dibuka oleh ulama. Saking begitu luar biasa. Dan Al-Quran ini cocok di setiap zaman dan setiap saat. Ketika kemajuan bahasa, turunnya Al-Quran di zaman kemajuan bahasa Arab. Makanya orang Arab kalah sama Al-Quran. Ketika zaman modern, Allah turunkan Al-Quran, ternyata banyak. Di zaman kemajuan matematika, Allah tunjukkan ilmu matematika ada di dalam Al-Quran. Ketika kemajuan ilmu kedokteran dan medis, Allah sebutkan banyak rahasia medis di dalam Al-Quran. Banyak tanda-tanda. Kemajuan teknologi, kedekatan dunia, Allah sudah bahas juga dalam Al-Quran. Semua ada dalam Al-Quran. Dan setiap zaman, apapun kemajuan ilmu di zaman ini, ternyata kalau kita fokus dan kembali kepada Al-Quran, akan menemukan rahasianya. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau orang tua merasa dirinya gagal tidak bisa menjadi penghafal Al-Quran, saya mohon jangan gagalkan anakmu dan cucumu. Berjuangkanlah mereka untuk menjadi penghafal Al-Quran. Berjuangkanlah mereka setenaga mungkin, semampunya, semaksimalnya. Tenaga fikiran, tenaga fisiknya, ilmunya, hartanya diturunkan, dilipatkan. Kalau itu pun tidak berhasil menjadikan anakmu penghafal Al-Quran, jadikan hartamu menjadi saksi baik untuk Al-Quran. Supaya apa? Supaya ada saham di hadapan Allah. Ya Allah, aku mohon tidak bisa menghafal Al-Quran, tapi hartaku membantu Al-Quran, membela Al-Quran, mendorong program Al-Quran. Mudah-mudahan dari segi harta kita dapat syafaatnya Al-Quran. Bapak Ibu, kalau tidak ada kemuliaan sama sekali, tidak ada kemuliaan sama sekali dari Al-Quran. Tidak ada sama sekali. Tidak ada pahala, tidak ada syafaat, tidak ada karunia, tidak ada petunjuk, tidak apa-apa, tidak mendapat apa-apa. Cuma dapat satu hal. Kalau kita berdekat sama Al-Quran, cuma dapat satu hal. Apa? Kita terpilih menjadi orang dekat sama Allah. Itu sudah cukup. Karena di hari kiamat saat dibangkit, malaikat bertanya, mana ahlul Quran? Dikumpulkan ahlul Quran. Yang memperhatikan Al-Quran, yang mencintai Al-Quran, yang berakhlak-akhlak Al-Quran, yang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran. Dikumpulkan. Mereka bertanya sama malaikat, dibawa kami ke mana? Kalian terpilih menjadi orang terdekat sama Allah. Ahlullah. Inna lillahi ahluna wa khasun. Qalu man ya Rasulullah? Qala ahlullahumma ahlul Quran. Ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuh. Keluarga Allah, orang yang terdekat sama Allah. Orang yang spesialis khusus, spesial dia posisinya sama Allah, dekat sama Allah. Kenapa? Karena mereka dekat sama Al-Quran di dunia. Faham Bapak Ibu? Siap semangat untuk terus memperjuangkan Al-Quran? Jangan lewat satu hari tidak baca Quran. Berazam. Saya tahu sifat orang Madura itu tekadnya luar biasa. Azamnya luar biasa. Saya sering memperhatikan orang Madura. Sekarang di mana-mana semua makanan Indonesia dikuasai oleh orang Madura. Restoran Indonesia, orang pasti di belakangnya orang Madura. Jangankan soal makanan, mau cium Hajarul Aswad, orang Madura yang berani bawa jamaah. Orang Madura aja tawarin 100 rial. Sini saya bawa sambil cium Hajarul Aswad. Masya Allah dia mampu sambil geserkan jutaan jamaah kanan kiri bawa jamaahnya sambil cium Hajar Aswad terus pulang. Mana 100 rial sini dikasih. Sebenarnya orang Madura cuma Qurannya satu. Kalau kerajaan di Arab memberikan kebebasan untuk orang Madura, ana yakin mereka akan bisa menguasai Ka'bah.
Itu hebatnya orang Madura. Kalau bisa dikasih lebih kebebasan, bisa menguasai negara Arab Saudi. Digeser ke kerajaan, orang Madura jadi raja. Saking hebat, di mana-mana ada orang Madura. Makanya saya senang perjuangan orang Madura. Bahkan subhanallah ada hubungan keluarga saya sama orang Madura. Ada cerita. Ibu saya tidak pernah cerita, tapi pas saya di Indonesia, saya pertama kali di Indonesia 2008. Dan alhamdulillah 2011 saya dapat anugerah dari Bapak Presiden, Bapak SBY waktu itu memberikan warga negara Indonesia. Saya menemukan keluarga ketika saya isi tabligh akbar di Madura. Ada seorang ibu sambil nangis-nangis, teriak-teriak mau minta ketemu saya. Ini saya keluarga Syekh, ini keluarga Syekh. Saya bilang, dari mana? Ini orang Madura juga hebat-hebat. Kok naku-naku keluarga saya ini? Ini gimana ceritanya? Tapi subhanallah tidak tahu ada sesuatu di perasaan hati saya untuk mengikuti ibu. Diajak ke rumah. Dia tunjukkan ada album foto, ternyata beliau pernah waktu haji, di masa masih anak bayi, sambil tunjukkan foto anak pas dimandikan. Ya Allah, ini pertama kali saya lihat diri saya tidak pakai baju, saya bilang. Ditunjukkan, oh ternyata karena orang Indonesia kan suka foto, hobi foto ya. Jadi begitu saya perhatikan dan dia cerita. Ternyata saya menemukan ceritanya kakek ibu saya dan ayah ibu saya. Dua-duanya kelahiran Lombok. Berarti dari jalur ibu ada kakek, ada ayah. Dari kakek, dua-duanya kelahiran Lombok. Kakek ibu saya pindah ke Bumi Ayu, nikah sama orang Bumi Ayu. Istri yang kedua nikah sama orang Madura. Istri ketiga nikah sama orang Lombok. Belum yang keempat sudah wafat. Belum sempat nikah yang keempat sudah wafat. Beliau termasuk orang yang menyatukan masyarakat Sasak untuk melawan penjajah Belanda. Makanya dibunuh sama penjajah Belanda dan beliau punya makam besar di Ampenan. Makanya saya ketika ketemu presiden, saya sebenarnya cucu pahlawan tapi belum terdaftar. Jadi ternyata dari sejarah ini saya bisa dikenalkan keluarga. Ternyata ada keluarga saya di Lombok, cukup banyak di Lombok, di beberapa wilayah, di Bima, di Cirebon, di Surabaya, kemudian di Jakarta dan juga di Madura. Barangkali besok-besok juga di sini, wallahu alam. Di Bondowoso ya, barangkali ada sisa-sisa dari keluarga. Kalau tidak ada, tidak apa-apa, kita nanti cari jodoh biar kita cari keluarga. Alhamdulillah saya bersaudara 12. Timnas. Saya menhadirkan di Indonesia, alhamdulillah ada 5 adik saya. Saya datang ke Indonesia. Dari 12, alhamdulillah 10 penghafal Al-Quran 30 juz. Saya menhadirkan mereka, ada 5 di sini. 1 perempuan saya jodohkan sama orang Jakarta. Terus yang 4 laki-laki, 2 orang masing-masing bawa istri dari Arab, yang 2 lagi nikah, saya nikahkan sama orang Cianjur 1, yang 1 lagi sama orang Lombok. Jangan khawatir ibu-ibu, masih ada lagi. Bahkan saya mendorong adik-adik saya semua, kalau bisa masing-masing menikah 4 istri. Dan setiap istri melahirkan 1 lusin. Itu kan luar biasa. Dan semuanya jadi penghafal Al-Quran. Gimana bu, setuju? Kata ibu, setuju. Tapi subhanallah luar biasa. Begitu berjalan waktu, saya tidak duga bisa bahasa Indonesia. Tidak duga begitu Allah berikan karunia. Karena saya selalu berdoa. Dan saya selalu fokus dua doa selama saya di Indonesia. Doaku yang pertama, ya Allah berikan kepada aku bahasa yang bisa difahami. Alhamdulillah, begitu saya berceramah pasti faham. Padahal saya tidak pernah belajar bahasa Indonesia. Tidak pernah buka buku bahasa Indonesia. Tidak pernah mengambil kamus atau kursus bahasa Indonesia. Berkumpul dengan para kiai, para asatidz, teman-teman, sahabat, ya bergaullah, dengar kalimat-kalimat ini. Awal-awal dibodohin, awal-awal diketawain, awal-awal tidak apa-apa. Yang dianggap bodoh tidak apa-apa. Yang penting belajar. Yang penting saya bisa.
Makanya saya masih ingat 4 kalimat yang saya dihafalkan sama teman, tapi tidak diberitahu artinya. Setiap ketemu, kata beliau, setiap ketemu orang Indonesia, itu aja yang antum ucapkan, tak usah capek-capek. Apa kabar? Bagus, mau kemana? Aku cinta kepadamu. Jadi setiap ketemu orang, itu aja yang saya ucapkan. Assalamualaikum, apa kabar? Bagus, mau kemana? Aku cinta kepadamu. Ketemu ibu-ibu, Assalamualaikum, apa kabar? Bagus, mau kemana? Aku cinta kepadamu. Sampai ibu, apaan itu orang? Tapi subhanallah, diberikan karunia, bisa bahasa Indonesia, bisa lancar. 2009 mulai sedikit-sedikit, 2010 alhamdulillah sudah bisa bahasa Indonesia. Sampai pertama kali isi di TPI almarhum, tahu kan TPI? TV TPI. Almarhum kan sudah tidak ada kan? Almarhum. Terus MNC, TVRI, kemudian di Trans, sampai di TV1 Damai Indonesiaku, dan terakhir di acara Kultum dan Hafiz Indonesia di RCTI. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah membayangkan pada saya sedang merayu ayah saya dan ibu saya bisa datang ke Indonesia. Termasuk adik-adik yang lain, masih ada 7 orang. Saya merayu mereka bisa. Sampai ibu saya berkata, aku heran sama kamu. Kok orang Indonesia mau berhijrah ke Tanah Suci, kok kamu ajak kita berhijrah ke Indonesia? Karena kenapa? Karena benar luar biasa. Saya merasa diri betah di Indonesia. Sudah jatuh cinta di Indonesia. Sudah cinta ulama Indonesia. Wallahi salah satu keberkahan di negeri kita di Indonesia adanya para ulama, para kiai di Indonesia. Kalau kehabisan para kiai kita, wallahi kehancuran negeri kita Indonesia. Makanya dekatilah dengan ulama kita, hormatilah para kiai kita. Kalau sudah ulama dan kiai kita dihina, sudah jangan harap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus menjaga ulama kita, rapat saf kita sama ulama kita, dekati dengan ulama kita, hormati dengan ulama kita, dan hormati perbedaan di antara ulama kita. Jangan kita mengambil perbedaan, menadu domba dan adu fitnah di antara kita gara-gara perbedaan. Masing-masing kiai ada pandangannya, ada pendapatnya. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, pendapatmu benar, bisa jadi salah. Pendapat orang lain salah, bisa jadi benar. Apa yang saya sampaikan selama ini tidak semuanya sempurna. Pasti ada kekurangan. Makanya saya senang orang datangin untuk bertemu, untuk memberi penjelasan, untuk memberi arahan. Makanya ketika pernah saya membahas satu masail yang cukup diviralkan. Padahal ini cerita sudah 5 tahun yang lalu. Mungkin antum sudah pernah menonton videonya. Soal kurban. Jadi cukup diviralkan. Padahal ini sudah hampir 5 atau 6 tahun yang lalu. Dan sudah saya membuat surat pertama bermohonan maaf dengan ucapan-ucapan yang barangkali menyinggung perasaan umat yang tidak sesuai. Kemudian saya bertemu dengan majlis ulama, bertemu dengan ketua dakwahnya Dr. Khalil Nafis, bertemu dengan Kiai Haji Fahmi Salim, ketemu juga dengan Kiai Ma'ruf Amin, dan bertemu dengan beberapa kiai yang ada di sana. Dan saya sudah membuat surat pernyataan apa yang dimaksud masalah kurban dan bagaimana menurut mazhab. Banyak orang-orang mengambil video ini tapi dipotong. Padahal saya sudah menyampaikan bagi orang yang tidak mampu cukup 1 kambing. Tapi kalau dia jika mampu, kalau dia mau satu keluarga 1000 kambing boleh. Siapa yang melarang? Mau 1000 sapi pun boleh. Selama kita masih ada kemampuan. Menataskan nama diri kita sendiri, menataskan nama keluarga, atau menataskan nama masing-masing, semua sudah dibenarkan oleh ulama, sudah dijelaskan dan sudah saya buatkan surat. Tapi subhanallah Pak Kiai masih sampai sekarang sudah 6 tahun, tapi itu saja masih diviralkan, masih itu aja yang dibahas, masih itu aja yang dijadikan fitnah. Makanya tapi sabar, kita harus tahu dalam perjalanan dakwah tidak semua dengan seenak kita, tidak semua dengan kemauan kita. Saya akui ada banyak kekurangan, akui banyak kesalahan. Bahkan semakin hari berjalan waktu, semakin saya belajar banyak. Semakin bertemu dengan para kiai, semakin terbuka wawasan saya. Karena jujur saja, saya lahir besar di kota Madinah. Saya belajar dari nol. Semua belajaran kami bersatu mazhab, bersatu pemahaman, bersatu aliran. Tidak diberikan kesempatan untuk melihat pandangan yang lain. Itulah belajaran kami. Seperti biasaan kami. Tapi kalau di rumah kami sendiri, kami bermazhab Syafi'i. Kenapa? Karena ayah saya keturunan berasal dari Hadramaut. Dia sudah dari Hadramaut membawa mazhab Syafi'i. Tapi karena lingkungan kita, makanya orang begitu datang, apaan itu orang Madinah? Pasti Wahabi. Ya tidak semua orang Madinah Wahabi. Tidak semua orang Madinah yang dengan aliran yang keras.
Dan saya orang yang suka menghormati semua mazhab, semua pandangan, semua ulama. Bahkan saya mendorong seluruh masyarakat, silahkan belajar. Siapapun ustaz kita, siapapun dakwah kita, belajar. Jangan lihat latar belakang. Tamat dia Jamiah Islamiyah Madinah, tamat University Makkah, tamat University Ahqaf Hadramaut, tamat Darul Mustafa, tamat Suria, tamat Mesir, tamat Maroko. Mana tamatnya? Saya tidak peduli tamat mana. Yang saya pedulikan isinya. Bermanfaat saya ambil, tidak bermanfaat saya buang. Dan tetap ulama kita hormati. Itu yang wajib kita bisa mempelajari. Bagaimana anda berhak menyampaikan pendapatmu, tapi tidak berhak menyiasatkan orang lain. Karena dia juga punya kebenaran walaupun di sisi pandangannya. Makanya saya tidak setuju dengan aliran-aliran yang keras, yang hanya isinya membid'ahkan, mengkafirkan, menyiasatkan dengan ada perbedaan. Saya selalu suka sesuaikan. Dimanapun diundang, apalagi diminta jadi imam, saya suka tanya, ini jahar bismillah atau tidak? Ini kunut subuh atau tidak? Selepas salat pemimpin doa atau tidak? Karena saya suka sesuaikan. Kalau kunut subuh, saya kunut subuh. Kami masuk masjid, kami biasa tarawih 11, saya salat tarawih 11. Kami biasa tarawih 23, saya salat tarawih 23. Kami biasa tidak tarawih, saya tidak tarawih. Ya kenapa mau cari masalah? Kenapa mau cari masalah? Dan itu sunnatullah, berbedaan itu sunnatullah. Beda pandangan, beda pemahaman. Dan subhanallah saya pernah membaca satu buku, ini menjadi terakhir. Saya pernah baca buku bagus. Sayang sekali belum ada bahasa Indonesia. Atau saya belum ketemu kalau ada bahasa Indonesianya. Dalam bahasa Arab judulnya Al-Imam Syafi'i wa madhhabuhu al-qadim wa madhhabuhu al-jadid. Al-Imam Syafi'i wa madhhabuhu al-qadim wa madhhabuhu al-jadid. Imam Syafi'i dengan mazhab yang lama dan mazhab yang baru. Saya terkejut ketika baca. Kok ada mazhab lama, ada mazhab baru? Kok jangan-jangan Imam Syafi'i dah konsisten? Kenapa kok ada dua mazhab? Imam Syafi'i sendiri punya dua pandangan. Begitu saya baca bukunya, ternyata beliau ketika berada di Mesir beda bermazhab dan kebiasaan ketika ada di Irak. Kenapa di Irak berbeda? Beda budaya, beda lingkungan, beda kebiasaan. Makanya saking itu menjadi tanda kekayaan ilmu Imam Syafi'i yang mampu menyesuaikan ilmunya dengan lingkungan dan dimanapun dia berada. Dan saya yakin kalau Imam Syafi'i masih hidup dan datang ke Indonesia, pasti ada mazhab yang ketiga yang dibawa oleh Imam Syafi'i yang cocok dengan selera orang Indonesia. Itu menunjukkan apa? Kekayaan ilmu yang bisa dia menyesuaikan, bisa mencari kemaslahatan, bisa mencari al-hikmatul, dan juga bisa mencari kebersamaan. Pasti ada. Oleh karena itu jemaah sekalian, ayo semangat belajar. Jaga salatnya dan sebaik-baik maksimal. Jangan tinggalkan takbiratul ihram kalau bisa. Jangan minimal, jangan jadi selalu suka masbuk. Terus yang kedua, jaga baca Al-Quran dan juga semangat belajar. Terus belajar. Jangan ada yang merasa diri puas belajar. Belajar, belajar, belajar. Sebagaimana utlubal ilma minal mahdi ilal lahdi. Sampai kita mati, kita masih belajar. Semoga semua yang hadir dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dijadikan oleh Allah ahlul Quran, penghafal Al-Quran, yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikan kepada kami di pertemuan ini sama-sama ilmu yang kami belajar membawa manfaat bagi kami, menjadi saksi baik majlis ini, mendapatkan anugerah kepahala dan karunia ya Rabbal Alamin. Jadikan majlis ini sedekah jariah kepada semua para pimpinan-pimpinan pesantren ini yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala duluan. Ya Arhamar Rahimin, اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، berakhlak akhlakul Quran, yang mampu istiqamah membaca Al-Quran, yang mengamalkan isi Al-Quran sesuai kemampuannya. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.